Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tree pada C++. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Bagas Agil Hermawan, NIM A11 2020 12474. Saya dari kelas A11 4313. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Oke, yang pertama adalah pengertiannya. Jadi tree itu adalah kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur pohon adalah suatu cara merepresentasikan suatu struktur hierarki secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan node-node dari atas ke bawah. Suatu struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang hierarki dan tidak linear antara elemen-elemennya. Oke, yang selanjutnya adalah istilah dalam tree itu apa aja sih? Ya, istilahnya yang pertama ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Yang kedua ada suksesor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Yang ketiga ada ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Yang keempat ada descendant, yaitu seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Yang kelima ada parent, yaitu predecessor satu level di atas suatu node. Yang keenam ada child, yaitu suksesor suatu level di bawah suatu node. Yang keenam ada sibling, node-node yang memiliki parent yang sama. Yang ketujuh ada subtree, yaitu suatu node beserta descendantnya. Selanjutnya ada size, yaitu banyaknya node dalam suatu tree. Yang selanjutnya ada height, yaitu banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Selanjutnya ada root, itu adalah node khusus yang tidak memiliki predecessor. Yang selanjutnya ada leaf, yaitu node-node dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Yang terakhir ada degree. Jadi degree itu adalah banyaknya child dalam suatu node. Oke, sekarang kita langsung aja ke programnya. Ini kalian bisa lihat terlebih dahulu ya, sebelum saya jelaskan. Sudah. Jadi sekarang saya akan menjelaskan. Jadi di sini adalah struk data ya. Ini maksudnya adalah deklarasi struk ya. Yang di dalamnya terdapat file. Yang file pertama ini menunjukkan bahwa variabel ini bertipe data integer dan ini digunakan untuk menyimpan data pada node. Yang selanjutnya di sini ada void preorder ya. Void preorder struk data p. Maksudnya apa? Jadi fungsi ini digunakan untuk mengunjungi node secara preorder sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Yang selanjutnya ada void in order. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengunjungi node secara in order ya. Sekaligus juga mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Yang selanjutnya ada void post order ya. Jadi di sini fungsi ini digunakan untuk mengunjungi node secara post order dan juga sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi ya secara urut juga dan dimulai dari kunjungan yang pertama. Jadi di sini ada void print order. Jadi ini maksudnya adalah untuk menampilkan ya angka yang diinputkan nanti otomatis ke sini. Dan yang ini adalah untuk inputan ya, inputan data. Oke, jadi penjelasan program itu aja sih, dan sekarang saya akan jelasin lagi ya. Jadi pada pohon ini terdapat operasi traverse, yaitu operasi kunjungan ya terhadap node-node pohon di mana masing-masing node akan dikunjungi sekali. Dalam program ini akan 3 traverse ya, yang itu pre-order, in order, dan post order. Pre-order itu adalah node yang dikunjungi ya, kunjungi left, kunjungi right. Dan in order itu adalah kunjungi left,
node yang dikunjungi ya, induknya tadi, dan kunjungi right. Dan untuk post order itu yang dikunjungi left, dan kemudian kunjungi right, dan kemudian node yang dikunjungi baru induk, kayak gitu. Oh ya, dalam program pohon ini terdapat 3 aplikasi ya, yaitu notasi prefix, yaitu yang dihasilkan dari pohon biner yang dikunjungi secara pre-order, dan kemudian ada notasi infix yang dihasilkan dari kunjungan secara in order, dan kemudian juga ada notasi postfix, yaitu yang dihasilkan dari kunjungan secara post order. Oke, setelah kita paham ya tentang programnya, dan sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat pohon tuh apa aja sih. Jadi sifat pohon tuh yang pertama ada, jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyaknya ruas atau edge adalah n-1. Yang kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0, jadi gitu. Yang ketiga ada, yaitu mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0, maka derajat masuknya sama dengan 1. Yang keempat ada, setiap simpul mempunyai tingkatan atau level ya, yang dimulai dari root yang levelnya 1 sampai dengan yang level ke n. Jadi pada daun paling bawah, simpul yang memiliki level sama disebut bersaudara ya atau brother atau sibling ya. Yang kelima, pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Yang keenam, ada pohon mempunyai wedge atau berat ya atau bobot yang banyaknya daun ya pada pohon gitu. Ketujuh, ada banyaknya simpul maksimum secara level n adalah 2n-1. Oke, sekarang kita langsung coba aja ya. Oke, di sini kita bebas masukkan angka berapapun, tapi yang perlu diingat bahwa angka pertama ini menentukan letak dari angka-angka selanjutnya. Misalnya di sini kita masukkan 500 ya. Misalnya kita masukkan 500. Nah, selanjutnya kita masukkan 400 misalnya. 400 ya. Jadi dia akan berada di sebelah kiri karena nilainya lebih kecil dari 500 tadi. Selanjutnya kita misal masukkan 600 ya. Nah, dia akan otomatis masuk di sebelah kanan karena nilainya lebih besar dari 500 tadi. Nah, lalu bagaimana jika kita masukkan 700? Di manakah letaknya? Ya, dia bakalan ada di bawah dari 600 ya. Selanjutnya misalnya masukkan 200, letaknya bakal di mana sih? Dia bakalan di sebelah kiri 400. Jadi kayak gitu. Nah, misal lagi ya, kita masukkan angka misalnya 550. Nah, dia bakalan ada di sebelahnya 600 ya, kayak gitu guys. Jadi intinya patokannya tuh berada di angka pertamanya. Angka pertamanya di sini kan 500 ya, otomatis dia yang menentukan letak dari angka selanjutnya. Kita misal 300, nah, dia bakalan berada di kanannya dari 200, pokoknya gitu terus ya. Nah, lalu berapa yang bisa mengisi di situ ya? Kita coba pakai 450 kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya. Sudah paham ya? Oke, itu tadi adalah penjelasannya ya program ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ya dalam menjelaskan. Jadi kesimpulannya adalah, tree merupakan salah satu bentuk struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki ya, one to many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan juga sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya. Tree juga adalah suatu graf ya, yang akrilik, simple dan connected, yang tidak mengandung loop. Oke, sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.